Dan ada doa di dalam hatiku agar orang-orang ini yang hidup dalam ketakutan dan kecemasan itu bersama dengan kita akan dapat mengenal sukacita kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengomentari atau menceritakan sedikit cerita menarik dari pekabaran Injil di Kou oleh Bapak Pendeta Dross. Itu ada satu cerita yang saya baca itu sangat menarik. Jadi pada waktu itu tuh belum dilaksanakan ibadah pertama. Jadi mereka baru buka membuka tempat, kemudian baru membuat rumah sending. Jadi rumah sending ini akan digunakan untuk menjadi tempat ibadah dari bersama dengan masyarakat yang belum pernah mendengar Injil ini. Jadi ketika Pendeta Dross dari Kou kemudian naik menyiapkan tempat, lalu kemudian kembali ke Tanah Merah beberapa waktu berikutnya, kemudian dia bersama dengan Bapak Dross, kemudian Tuan Guru Mejer bersama dengan Pendeta Klamer. Mereka menggunakan kapal itu, lalu kemudian mereka naik sampai di Kou. Lalu ada satu peristiwa di bagian ini juga yang menarik, adalah ketika kapal itu sudah mendekat dan kemudian sudah mau sandar, itu bapak-bapak mama mereka lari kemudian bersama dengan anak-anak mereka datang dan kemudian berdiri di pinggir kali untuk melihat siapa yang datang sebenarnya. Lalu mereka melihat begini, Pendeta Dross datang. Lalu kemudian mereka melihat begini, Dross tidak sendiri, Dross datang juga, dan kemudian ada juga orang lain yang ikut bersama-sama dengan dia. Lalu orang-orang ini, ada beberapa anak muda yang sudah mengerti bahasa Melayu. Mereka tanya begini, "Tuan, siapakah itu yang datang bersama-sama dengan engkau?" Kemudian Dross menjawab bahwa mereka bilang bahwa kami belum pernah melihat dia sebelumnya. Jadi itu seorang pendeta baru. Dross jawab bahwa itu seorang pendeta baru. Namanya adalah Klamer. Jadi Dross bersama Tuan Guru Mejer, mereka dengan Pendeta Klamer waktu mereka datang. Kemudian orang-orang ini tuh mereka lari datang dan bilang, "Kok kemarin cuma 2 orang, ini sekarang sudah tambah 3 orang." Lalu mereka tanya kepada Dross, "Tuan, siapakah Bapak itu yang datang bersama-sama?" Yang kemudian Dross menjawab mereka bahwa namanya adalah Klamer. Dia baru saja tiba dari Tanah Merah seminggu yang lalu. Dia datang lihat kamu punya kampung di sini. Jadi bercerita dengan mereka. Lalu ada hal yang menarik, itu adalah ketika mereka beberapa pemuda turun dan kemudian mengangkat barang dari kapal, mereka bawa pulang. Jadi orang-orang ini mereka tidak pulang, mereka semua yang tadi datang lihat itu, mereka ikut bersama-sama dengan Pendeta Dross. Mereka pergi di tempat di mana Dross mereka tinggal, lalu mereka memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang Barat ini. Ya, mereka buat apa saja, mereka perhatikan. Itu sampai tengah malam, waktu mereka sudah pasang kelambu lalu mau tidur, lalu mereka perhatikan. Lalu Bapak Tuan Guru Mejer keluar, lalu bangkit berdiri, lalu berkata, "Ayo bapak-bapak, anak-anak, waktunya untuk pergi tidur." Lalu mereka itu karena lelah di dalam perjalanan mereka sampaikan kepada mereka, "Kamu pulang tidur, karena besok ada hari lain lagi, semua orang harus bangun untuk kita melanjutkan pekerjaan." Dan mereka
mengambil beberapa potong kayu. Saya ingat dulu di kampung itu, kalau kita pergi tertamu lalu pulang, pasti ada potong kayu yang dipegang lalu kemudian di ayun-ayun supaya menerangi jalan. Nah, mereka pun melakukan, mereka mengambil beberapa potong kayu, mereka pegang, lalu mereka pergi pulang ke rumah mereka masing-masing. Lalu di dalam artikel itu yang ditulis oleh Bapak Krum itu di halaman 30, cerita ke-34, itu di situ juga menuliskan bahwa besok harinya itu keesokan hari itu pagi-pagi, kurang lebih mungkin sekitar jam 6 pagi begitu, mereka sudah datang lalu berdiri, dan Bapak Pendeta ini mereka belum keluar dari kelambu, di masyarakat sudah datang berdiri, dan mereka lihat-lihat ke dalam ini apa yang mereka buat. Mereka lihat Pendeta Drost dengan ketika bapak-bapak itu keluar kelambu, mereka perhatikan. Kemudian mereka memperhatikan itu, kemudian yang paling lagi ya mereka sama-sama membangun rumah. Jadi di dalam foto ini adalah rumah sending yang dibangun. Ini akan menjadi tempat ibadah dan tempat berkhotbah pertama kali Pendeta Drost, yaitu rumah ini sedang dibangun. Nah, jadi waktu mereka perhatikan ini sebenarnya apa yang dibicarakan, apa yang mereka bicara ini, orang kulit putih 3 orang ini, mereka bicara apa, dan apa yang mereka bicara itu tetap tinggal tersembunyi. Artinya mereka perhatikan ini apa yang dibicarakan oleh Drost, Klamer, dan kemudian Tuan Guru Meyer, Pendeta Klamer dan kemudian Tuan Guru Meyer. Tetapi ada masalahnya, itu adalah soal bahasa. Jadi sebagian besar orang di situ, bapak-bapak, mama di situ, mereka tidak mengerti bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Jadi mereka tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Drost, Klamer, kemudian Tuan Guru Meyer, dan Tuan Guru mereka juga sebaliknya mengerti apa yang mereka bicara. Dan kemudian karena mereka tidak tahu bahasa Belanda, dan di dalam foto yang ini adalah mereka sedang mandi, kemudian itu kapal itu sedang berlabuh di pada tahun 1958 di Pelabuhan Ko, dan mereka Drost bersama ketiga rekannya ini sedang mandi, dan di dalam foto itu dengan jelas. Nah, jadi rencana Pendeta Drost adalah di minggu itu mereka akan melakukan kebaktian minggu yang pertama. Nah, kemudian Drost berkata di dalam doanya, dia ambil dari Roma, dari kitab Roma pasal 10 ayat 14. Kita lihat ini kitab Roma pasal 10 ayat 14. Ya, teman. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Wah, ini Drost kacau. Drost pikir, tetapi bagaimana mereka dapat mendengar? Orang-orang Papua ini, orang-orang Kou ini, mereka bagaimana dapat mendengar kalau mereka tidak pernah diberitahukan? Bagaimana mereka memberitahukan kepada mereka, atau bagaimana mereka mau mencari tahu kalau tidak pernah ada yang memberitahukan itu kepada mereka? Nah, dan Drost pikir bagaimana caranya Drost dapat memberitakan Injil. Dia tidak tahu bahasa orang Papua, dia tidak tahu bahasa orang Liko, dia tidak tahu bahasa Kombai, dia tidak tahu. Hanya ada beberapa penggal kalimat yang dia ingat dan dia tahu dan dia dengar dari ada beberapa anak muda yang sudah mengerti sedikit tentang bahasa Melayu. Drost menggunakan mereka untuk menyampaikan beberapa hal supaya mereka menerjemahkannya. Nah, kemudian Drost di dalam pergumulan yang berat itu, dia berpikir bagaimana dia bisa memberitakan Injil kalau bahasa saja dia tidak tahu, dan dia bergumul dengan
Tuhan. Lalu untung saja ada beberapa anak muda di kampung yang sudah di Kou yang sudah tahu sedikit bahasa Melayu, jadi mereka dipakai sebagai juru bahasa. Tentu itu bukan solusi sebenarnya, karena mereka harus puas dengan apa yang mereka sampaikan, bahwa Injil itu harus disampaikan dengan jelas supaya mereka itu mengerti. Tapi tidak ada solusi lain, dan jalan itu harus diambil. Sekalipun mereka punya bahasa Indonesia atau bahasa Melayu itu tidak terlalu bagus, mereka terus harus menyampaikan Injil melalui mereka. Sebab itu mereka memutuskan untuk tetap melakukan hal itu, artinya pakai beberapa anak muda yang sudah mengerti sedikit bahasa daerah. Nah, di dalam foto ini, foto yang ini yang ada ini adalah ini beberapa anak muda yang dipakai untuk dalam terjemahan, menerjemahkan bahasa Kombai ke dalam bahasa Indonesia. Jadi di bagian kiri itu namanya itu Yalenggenop. Ini mungkin orang Mandobo, ya. Dan kemudian di bagian kanan itu Wangumop. Itu bagian kanan. Sedangkan yang di bagian belakang itu dia bernama itu Dewejok. Ya, ini orang tua dulu di Kou, mereka punya nama. Ya, ini foto ini kira-kira sekitar tahun 1958. Ya. Kemudian hari Sabtu itu pendeta Tuan Guru Mejer, ya, dan pendeta Klamer itu mereka berangkat, mereka pakai kapal itu kembali lagi ke Tanah Merah. Lalu Dros sendiri tinggal di Kou. Lalu Dros pikir besok adalah hari Minggu, jadi bagaimana caranya dia harus berkhotbah besok. Ya, dan sebelumnya Bapak Mejer sudah sampaikan juga, Tuan Guru Mejer sudah sampaikan kepada masyarakat bahwa menjelaskan kepada orang-orang pada waktu itu, orang-orang kampung, kepada masyarakat itu, bahwa orang-orang yang belum mendengar ini, bahwa hari Minggu itu adalah hari istimewa, dan bahwa pada hari itu mereka tidak boleh bekerja. Jadi Dros tahu bahwa pendeta Tuan Guru Mejer sudah kasih tahu kepada mereka bahwa hari Minggu itu tidak boleh bekerja apa-apa, hanya tinggal tenang dan tidak boleh melakukan apa-apa. Nah, kemudian Dros tahu bahwa sudah menyampaikan itu, maka dia bilang hari Minggu itu adalah hari untuk sembahyang. Oleh sebab itu besok pagi Dros sampaikan kepada mereka bahwa seperti yang disampaikan oleh Tuan Guru Mejer, oleh karena itu besok pagi kamu datang semua ke rumah sending yang tadi mereka bangun itu kan sudah selesai. Jadi besok kamu semua datang di situ, saya akan menceritakan sebuah kisah mengenai Allah. Ya. Karena itulah sebenarnya maksud dan tujuan bahwa kami datang di sini. Jadi Dros bilang kepada mereka bahwa tujuan kami datang ke sini, besok saya akan menceritakan kepada kamu, dan saya akan menceritakan sebuah kisah mengenai Allah. Karena itulah sebenarnya yang maksud kami datang ke sini. Sesudah itu Dros menyampaikan itu dan kemudian pergi ke rumah, ya, dan ketika masyarakat mereka dengar itu, mereka pulang dan mereka berpikir, sebenarnya cerita macam apa ini yang mau diceritakan oleh orang kulit putih ini, mau diceritakan oleh orang barat ini, apa sebenarnya inti ceritanya, ya. Jadi cerita macam apa yang akan diceritakan oleh orang kulit putih kepada kita, mengapa itu begitu penting, sehingga dia bilang kamu semua harus datang karena ini berita penting. Dan bagaimana mungkin semua orang harus datang, ya? Sebab bukan hanya laki-laki, tetapi juga perempuan, para pemuda, anak-anak, bahkan semua perempuan-perempuan harus datang. Loh, ini berbeda dengan cerita kita, bahwa cerita penting yang diturunkan oleh nenek moyang pada waktu itu, bahwa mereka itu hanya yang boleh hadir dalam pertemuan-pertemuan seperti itu hanya laki-laki dewasa, yang lain itu tidak boleh ikut. Ya, apalagi
terutama kaum perempuan tidak boleh ikut untuk dengar, karena cerita-cerita itu rahasia. Jadi perempuan, anak-anak muda, anak-anak kecil tidak boleh ikut. Tapi kali ini berbeda, mereka semua harus ikut dan harus mendengarkan tentang cerita ini. Apa sebenarnya cerita ini yang akan besok diceritakan oleh orang kulit putih? Nah, kemudian tibalah pada hari Minggu itu, ya, dan Pendeta Drost sendiri pergi lalu berkata kepada mereka, ya, seperti biasa pada hari Minggu itu, karena sudah dijelaskan bahwa itu hari Jumat. Ada hal yang menarik adalah pada hari Minggu tidak ada yang pergi. Semua kampung sunyi, semua hanya asap api yang naik. Mereka urus makan, mereka tidak pergi saja, mereka tidak pergi berburu, mereka tidak pergi antar anjing atau apapun itu, mereka tidak lakukan itu. Semuanya sunyi senyap dan hanya dengar orang sedang bakar makan. Dan kira-kira sekitar jam 9 begitu, pendeta terus bilang, oke, waktunya untuk sembahyang. Dan bapak-bapak, mama-mama terus bilang, bapak-bapak, mama-mama, marilah sekarang waktunya untuk kita sembahyang. Ayo, mari. Kemudian Drost berjalan kembali ke rumah misi, ke rumah sending itu, dan dia berdoa di dalam hatinya dengan berharap, ya, kepada Tuhan, di mana-mana ada orang yang harus mendengarkan Injil. Dan kemudian di mana-mana ada orang turun dari rumah ketika Drost menyampaikan kepada mereka bahwa hari ini harus sembahyang, kira-kira 80 orang mereka hadir, dan kemudian mereka melihat Drost berkhotbah, dan foto ini adalah Drost mulai berkhotbah di Kemudian ada beberapa mama sedang menyusui bayi mereka. Kemudian Drost berdiri dan kemudian Drost membuka Alkitab. Dan dia berkata kepada mereka, ini adalah Alkitab dan ini adalah firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang ada duduk di situ, mereka tidak tahu tentang Alkitab. Mereka tidak tahu apa itu Alkitab. Mereka tidak pernah mendengarkan cerita tentang Alkitab. Mereka tidak pernah mendengarkan cerita tentang Yesus. Mereka tidak pernah mendengarkan tentang kasih Allah. Mereka tidak pernah mendengarkan tentang bagaimana Allah begitu mengasihi mereka. Mereka tidak pernah mendengarkan tentang bagaimana isi hati Allah yang begitu besar mengasihi mereka pada masa di mana Drost datang dan kemudian memberitahukan itu kepada mereka. Dan Drost membuka dari kitab Kejadian, bercerita tentang penciptaan. Mereka duduk lalu mendengar dengan teliti. Tidak ada yang bermain. Semua duduk dengan diam. Sekalipun mereka tidak mengerti, tetapi cerita itu menyentuh perasaan mereka. Cerita itu, sekalipun Drost tidak pandai berbahasa Kombai dengan bahasa daerah dengan baik, tapi waktu Drost bercerita, mereka duduk diam dan mendengarkan dengan baik. Saya percaya ketika firman itu dibuka dan Tuhan mau mereka diselamatkan, mereka duduk. Saya tidak mengerti apakah mereka dengar dalam bahasa Belanda, apakah mereka dengar dalam bahasa Indonesia. Tetapi waktu firman itu sampai kepada mereka, mereka duduk dengan tenang. Dan kemudian Drost berkhotbah kepada mereka. Drost menceritakan tentang sejarah penciptaan. Dan mereka bingung dan mereka heran sekali. Apa yang diceritakan oleh nenek moyang mereka berbeda dengan apa yang diceritakan oleh Drost, dan mereka begitu kaget. Drost bercerita menggunakan bahasa Melayu, tetapi ada kata-kata yang dia mengerti sedikit tentang bahasa itu dia sampaikan, tetapi juga ada juru bahasa, beberapa anak muda yang juga dipakai menjadi juru bahasa, mereka juga menjelaskan tentang arti daripada Injil itu. Dan kemudian pekabaran Injil itu dilakukan di tengah-tengah orang pada waktu itu, tengah-tengah masyarakat yang terpencil, yang terhilang, yang tidak terhitung, yang tidak berpendidikan, yang seharusnya binasa, tetapi hari ini menjadi perubahan yang besar. Kemudian orang-orang kampung yang telah mendengar cerita-cerita dari nenek moyang mereka itu
mereka juga bilang, ada juga cerita mengenai asal-usul segala sesuatu yang berbeda. Dan ini Tuhan seperti apa? Pertanyaan-pertanyaan itu setiap hari mereka berpikir, dan kemudian mereka terus bertanya, apa maksud daripada cerita itu? Dan Dross terus bercerita kepada mereka tentang apa yang sebenarnya, apa yang mereka tidak tahu tentang Alkitab. Dross bercerita dan mereka dengar, dan mereka senang sekali dengan apa yang diceritakan oleh Dross. Nah, ada beberapa hal menarik yang saya perhatikan di dalam tulisan itu. Yang pertama adalah mereka ketaatan kepada hari Minggu. Ya, hari Minggu waktu dibilang ada kebaktian, mereka bingung. Benar, memang zamannya sudah berubah, tapi ada sebuah hal yang positif bahwa mereka tidak mengerti. Tapi waktu mereka dengar bahwa besok ada kebaktian, mereka tidak pergi kemana-mana, mereka tetap mempersiapkan diri dan kemudian mereka pergi untuk beribadah. Dan yang kedua, ketika Alkitab itu dibuka, mereka tidak tahu apa itu Alkitab. Tapi waktu Dross membuka dan mulai menceritakan itu kepada mereka, dan saya percaya Tuhan bekerja, dan orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak tahu apa itu Alkitab, mereka mendengarkan isi hati Allah dengan luar biasa. Dan kemudian rasa ingin tahu, Roh Kudus bekerja, dan mereka terus mendengar dan terus mencari tahu. Dan Dross terus bercerita tentang kasih Tuhan Yesus Kristus yang mati, yang memberikan hidupnya kepada manusia supaya ada kebebasan. Dan sini kita belajar bahwa firman Tuhan, Alkitab itu hidup. Ya, ini satu cerita yang menarik. Artinya hari ini orang bilang Alkitab bertolak belakang, Alkitab tidak, Alkitab itu kontradiksi, Alkitab itu sepertinya, Alkitab itu seperti ini. Tapi di dalam cerita ini meneguhkan iman saya pribadi bahwa orang yang tidak mengerti bahasa daerah, orang yang tidak mengerti bahasa Belanda, orang yang tidak mengerti bahasa Indonesia, tapi waktu dibuka kebenaran firman Tuhan, mereka bisa mengerti apa yang diceritakan oleh Pendeta Dross. Sekalipun bahasa Indonesianya juga kurang begitu lancar, juga ditambah dengan bahasa daerah yang tidak begitu lancar. Waktu Dross membuka kebenaran firman Tuhan itu dan menjelaskan kepada mereka, saya sempat berpikir, jangan bisa jadi waktu Dross berbicara dalam bahasa Indonesia, tetapi yang mereka dengar mungkin dalam bahasa daerah mereka. Bisa jadi, kita tidak tahu. Tapi sejarah ini, bagian ini, dalam cerita ini, atau dalam sedikit sejarah mengenai pekabaran Injil pertama kali, orang yang belum tahu Alkitab, yang tidak mengerti bahasa Indonesia, yang tidak tahu bahasa Kumbai, tidak tahu bahasa daerah pada waktu itu, bisa bercerita dan orang yang mendengarkan bisa dengar dengan baik. Kalau bukan Tuhan yang bekerja, tidak mungkin. Dan kita bersyukur hari ini masih ada Injil itu diberitakan sampai dengan hari ini. Dan juga ada cerita-cerita yang lucu dari bagian itu adalah ketika mereka lihat orang kulit putih, mereka begitu, ya, mereka datang lihat orang ini pakai apa, orang ini pakai apa. Tapi sesuatu yang biasa. Orang yang belum mengerti ketika mendengar firman Tuhan, mereka jadi mengerti. Tapi sekarang orang yang sudah mengerti tapi mendengar firman Tuhan justru semakin tidak mengerti. Jadi tantangan mungkin berbeda, tetapi ya harus ingat bahwa Yesuslah yang memberikan kita kehidupan. Dia yang memberikan kita hak untuk hidup. Dialah yang menurunkan kita dari rumah tinggi. Jadi Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan kebenaran atas hidup ini. Kiranya cerita ini, kalau saudara mau baca mengenai cerita ini, ada di website dari Bapak
Trun di alamat, nanti saya taruh di deskripsi, alamatnya di www.combine.id. Di situ ada banyak cerita, dan cerita yang kali ini yang saya baca dan kemudian menarik, yang saya bagikan kepada teman-teman adalah dari cerita yang ditulis pada bagian yang ke-34, Allah hadir di Kau. Dan cerita ini sangat baik. Kiranya Tuhan memberikan pemahaman, memberikan sukacita kepada kita semua bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Memberkati. Shalom.